Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ababad hadiratul muhtaramin wal muhtaramat, khususnya Haji Adi Pamungkas dan Allah muliakan hadirin hadirat jamaah pengajian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini. Sudah banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, berupa sehat badan kita, sehat iman kita, sehat lingkungan kita. Dengan perpaduan nikmat yang kompleks itu, akhirnya kita mau dan mampu melepaskan segala aktivitas yang ada guna hadir di majelis yang barokah ini dalam rangka tholaqul ilmi. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini selalu diberikan kepada kita dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah, baik, mari kita awali acara ini dengan baca sholawat dan fatihah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallatullah salamullah ala taha rasulillah. Sallatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallatullah salamullah ala taha rasulillah. Sallatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah, kula nyuwun ibadah kula istiqomah. Ya Allah, kula nyuwun sedo kula husnul khatimah. Sallallahu salamullah ala taha rasulillah. Sallallahu salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah, kula nyuwun keluarga ingkang barokah. Ya Allah, kula nyuwun putra waya saleh salihah. Sallatullah salamullah ala taha rasulillah. Sallatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah, kula nyuwun rizki kadah halal barokah. Ya Allah, kula nyuwun saged kesama ka Madinah. Ya Allah, kula nyuwun paring ilmu ingkang manfaat. Ya Allah, kula nyuwun keselamatan dunia akhirat. Sallallahu
dhalin. Amin. Kita lanjut kajian kitab Wasiyatul Mustafa. Itu hadis yang ke-25, halaman 30. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu as-sakhiyu qaribun minallahi qaribun min rahmatihi ba'idun min azabi wal bakhilu ba'idun minallahi ba'idun min rahmatihi qaribun min azabi. Ya Aliyu, wahai Sayyidina Ali, as-sakhiyu utawi wong kang lumo, dermawan, loman, iku qaribun parek minallahi saking Gusti Allah. Tur qaribun parek mir rahmatihi saking rahmati Gusti Allah. Tur iku ba'idun ada min adabihi saking siksane Gusti Allah. Wal bakhilu tawi wong kang medhit, bakhil iku ba'idun ada minallahi saking Gusti Allah. Tur iku ba'idun ada min rahmatihi saking rahmati Gusti Allah. Tur iku qaribun parek min adabihi saking siksane Gusti Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, dermawan, loman itu bisa menyebabkan dekat dengan Allah, dekat dengan rahmat Allah, dan jauh dari azab Allah. Sedangkan sifat bakhil, kikir, bisa menyebabkan jauh dari Allah, jauh dari rahmatnya Allah, dan dekat dengan siksanya Allah. Para jamaah, ini pesan Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Satu tentang dermawan, loman, yang kedua tentang bakhil. Loman, dermawan. Siapakah dermawan itu? Dermawan adalah orang yang pemurah hati, hatinya murah. Atau juga dermawan itu adalah orang yang suka beramal, suka derma, suka bersedekah, berbagi kesejahteraan, selalu ingin berbagi kepada sesama, seneng paweh, itu jenenge loman, suka memberi apa saja, yaitu apa saja atau sesuatu yang bermanfaat, bisa berupa materi, bisa berupa non materi. Berupa materi misalkan ya bisa berupa uang, bisa berupa barang, dan seterusnya. Kalau non materi bisa berupa pemikiran, ya, bisa berupa tenaga, bisa berupa waktu, dan seterusnya. Jadi orang yang loman itu memiliki kepekaan sosial yang tinggi, hidup mau berbagi rasa. Pokoknya orang loman. Nah, orang yang loman itu sangat dicintai oleh Gusti Allah. Makanya dekat dengan Allah. Orang yang loman itu dekat dengan Allah, dekat dengan rahmatnya Gusti Allah. Termasuk kalau ini ya, sengaja niko, salah satu syarat menjadi wali adalah lomane hati.
Jadi tidak ada wali yang tidak loman itu. Jadi semua wali itu loman, kecuali wali murid. Wali. Jadi wali-wali kekasih Allah itu semuanya dermawan, loman. Para jamaah yang dirahmati Allah, jadi loman itu sesuatu yang sangat disukai oleh Gusti. Alat pendekat diri untuk mendekatkan diri kepada Allah itu yang utama itu diantaranya satu loman. Usia itu paling sewenang dengan orang yang loman. Orang tekun ibadah medit, kemudian gak patah ibadah, biasa-biasa saja tapi loman. Gusti Allah lebih suka kepada orang yang biasa-biasa loman daripada yang tekun ibadah medit. Para jamaah yang dirahmati Allah, keutamaan orang yang loman, satu akan dekat dengan Allah, yang kedua akan mendapat rahmat kasih sayang Gusti Allah, yang ketiga akan jauh dari siksanya Allah, artinya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara keutamaan orang dermawan lagi, satu, bisa menghantar ke surga. Dua, bisa menjadi kekasih Allah, walinya Allah. Kemudian dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hebatnya orang yang dermawan. Sebaliknya, wal bakhilu, orang yang bakhil, orang yang pelit, medit, normalnya selain itu kikir, yaitu orang yang tidak memiliki kepekaan sosial, ya. Orang yang tidak suka berbagi kesejahteraan, mahal hati, tidak suka beramal, tidak suka sodako, padahal sebenarnya mampu untuk melakukannya. Itu disebut bakhil. Dan orang yang bakhil itu termasuk orang yang egois, suka mementingkan dirinya sendiri. Bakhil dalam arti pengertian bakhil itu, al-bakhilu artinya menahan, enggan, eman untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat. Nah, penyebab bakhil diantaranya kenapa kok tiang kok medit kenapa sih? Diantaranya penyebab bakhil itu satu, karena sangat cinta dengan hartanya, kemudian takut miskin, seneng ambek dunya, terus wedi dunyane kalong, takut miskin. Memang di Al-Quran dijelaskan itu, ya, setan itu selalu bisik-bisik, ojo amal untuk barai dunia montai. Kan secara matematika kalau kita amalkan harta kita itu berkurang. Itu setan untuk dunia montai kok kayak no. Padahal siapa yang beramal pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penyebab bakhil itu menurut Imam Ghazali diantaranya karena satu, sangat cinta dengan harta, kemudian termasuk takut miskin, seneng dunya, khawatir dunyane kalong. Yang sangat cinta dengan hartanya eman, kita betul, karena sayang eman. Yang kedua, penyebab bakhil itu dikarenakan panjang angan-angan utawa kakean kepinginannya akeh. Wong nek kepinginannya akeh, sak mari-mari, ya.
keinginan itu tidak ada batas. Sampai nek nuruti keinginan wis karena putusin. Lah antisipasi bakhil itu satu, kalau cinta harta takut miskin, berarti harus diantisipasi dengan qanaah, urip nrimo ing pandum. Kalau panjang angan-angan kakek kepinginan, kakek pikir, ya, maka diimbangi dengan ingat mati. Yang ingin mati, ya, gak bakal medit. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini satu, orang yang dermawan, loman, orang yang pemurah hati, yang suka beramal sedekah, satu akan dekat dengan Allah, dekat dengan kasih sayang Allah, dan jauh dari siksa Allah. Sebaliknya, orang yang bakhil, kikir, medit akan jauh dari Allah, Allah tidak suka, kemudian jauh dari kasih sayang Allah, rahmat Allah, dan kemudian dekat dengan azabnya Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian berikutnya, hadis berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, ra'aitu maktuban ala babil jannah, anti muharramatun ala kulli bakhilin wa aqin wa nammamin. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, ra'aitu ningali ingsun, saya telah melihat maktuban ing tulisan ala babin ing atase lawange al jannati swarga. Anti muharramatun utawi sira iku diharamake ala ing atase kuli saben-saben bakhilin wong kang medhit, wa'akin lan wong kang wani wong tuwa, wa namamin lan wong kang ahli adu-adu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, aku melihat ada sebuah tulisan di atas pintu surga. Kamu surga haram untuk semua orang bakhil, orang durhaka kepada kedua orang tua, dan para penggunjing, penyebar hoak, provokator. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di-Isra dan Mi'rajkan oleh Allah dan sempat diampirkan ke surga, nah beliau melihat di atas pintu surga itu ada tulisan dilarang masuk 3 orang. Di benjing nek panjenengan mlebet swarga, ibu nggih. Kita mlebet swarga. Amin insyaallah nggih. Insyaallah mlebet swarga. Benjing sampai tingali ini lawange swarga niku wonten tulisan dilarang masuk 3 orang. Tapi bahasa Arab tulisannya niki, anti muharramatun ala kulli bakhilin wa aqin wa namamin. Tulisannya Arab jadi. Nanti jenengan pun sekolah. Oh iya itu tulisan. Anti muharramatun itu artinya diharamkan. Dilarang, jadi dilarang masuk. Siapa itu? Satu, al-bakhil, orang yang medhit, orang yang bakhil, dilarang masuk. Orang yang tidak punya kepekaan sosial, gak seneng paweh, gak seneng tulung tinulung, egois, itu satu. Ada lagi yang dikatakan bakhil itu tidak cukup itu saja. Ada di antara hadis Nabi itu ada yang disebut bakhil, yaitu
Rodima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Orang yang sangat bakhil itu kata Nabi, yaitu orang yang ketika namaku disebut di hadapannya, kemudian dia tidak bersolawat untukku. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sampai berbakhil. Jadi jenis bakhil itu diwajibkan sholawat kedip-kedip doa. Itu namanya bakhil. Kalau kita respon terhadap sholawat itu, kita bukan termasuk orang yang bakhil. Para alim ulama mengatakan, kenapa kok disebut bakhil? Sebab wong jawabmu kok gak iso, padahal gak bondo, ya. Wong bondo lambit doa. Di samping itu yang kedua, siapa yang baca sholawat 1 kali dibalas oleh Allah 10 kali. Ada balasannya. Padahal itu untuk dirinya sendiri kok tidak mau. Jadi satu, orang yang bakhil dilarang masuk surga. Nyuwun sewu ibu-ibu, kadang penyakit bakhil itu awak dhewe gak ero, ya. Bedanya penyakit jasmani dengan penyakit rohani itu bedanya. Kalau penyakit jasmani itu yang lebih tahu adalah dirinya sendiri. Orang lain gak ero nek gak dikandani. Termasuk dokter lo gak ero, ya. Ayo sampean berobat terus sampean mau meneng ae. Saya tahu sampean mbok badan lho. Gak ero. Jadi tidak tahu. Jadi kalau penyakit jasmani itu yang lebih tahu adalah dirinya sendiri. Orang lain tidak tahu. Tapi kalau penyakit rohani itu biasanya yang lebih tahu itu orang lain. Sedangkan dirinya sendiri kadang tidak tahu. Kok contoh bakhil medit ya. Medit yang tahu koncone tombone bro awake dhewe gak ero tapi iso ngilokno kanca ya kanca lu ngompor di tingkat desa padahal awake dhewe tingkat kecamatan jadi penyakit rohani itu yang lebih tahu biasanya itu adalah orang lain. Awak dhewe kadang gak weruh. Makanya orang yang sakit rohani itu biasanya sulit. Karena apa? Karena sulit menerima kebenaran, sulit terobati. Baru bisa terobati kalau suka ngaji, mau diingatkan. Makanya sering tanya sih, aku kira opo yo. Makanya Rasulullah pernah ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, saya itu kepingin masuk surga ya Rasul. Bagaimana caranya ya Rasul? Jadilah kamu orang yang baik. Terus bagaimana saya tahu kalau saya itu orang baik? Tanyakan temanmu, tanyakan tetanggamu. Itu yang lebih tahu. Jadi panjenengan takon tonggo ya. Takut konco, aku siapi Kejar ke api, ya tanya yang terpercaya, ya. Temen lo yo, aku ki yo siapi apa ora, temen lo cok bocil ya. Ya tanyakan yang apa ya orang-orang yang benar-benar jujur ya. Benar-benar tujuh. Kadang-kadang kan nggak berani tanya begitu, malah wetir wele. Mestinya ditanyakan sih, aku tolong, makanya tolong aku ini sih ingatkan, dikoreksi, ya itu justru orang menjadi baik, ingin membenahi diri, nggak malah takut dirinya jelek. Dan ya,
Jadi penyakit rohani, bakhil itu termasuk penyakit rohani yang lebih tahu adalah orang lain, dirinya sendiri kadang tidak tahu. Para jamaah yang dirahmati Allah, jadi surga itu satu haram untuk orang yang bakhil. Mudah-mudahan kita semua bukan orang yang bakhil ya. Loman sedaya ya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, yang haram masuk surga itu atau dilarang masuk surga adalah akin. Akin itu orang yang durhaka kepada orang tuanya. Anak sing durhaka marang wong tuwa. Bapak Ibu kita ini sudah punya anak, kadang ada yang punya cucu, ada yang sudah punya cucu. Nih, dari mana saya ada butuh? Kulo kok serius dia butuh dah. Walaupun kita sudah tua, kita sudah dipanggil mbah, ya, kita itu masih statusnya adalah anak. Kita sebab punya orang tua. Mungkin orang tua kita itu masih kesang, masih hidup, atau mungkin orang tua kita sudah meninggal dunia. Bagi kita kita berkewajiban untuk bakti kepada orang tua, baik orang tua itu masih hidup maupun sudah meninggal. Itu kita masih punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, nah siapakah orang yang durhaka kepada orang tua itu? Sinten sing jenenge durhaka. Yang namanya durhaka itu adalah melanggar kewajiban terhadap orang tua. Itu jenenge durhaka, akun. Menyakiti orang tua. Di antaranya yang bisa menyakiti orang tua, ya, yang termasuk durhaka. Satu, ucapan atau perbuatan yang bisa menyedihkan orang tua, bahkan bisa membuat orang tua menangis. Karena ucapan kita, karena perbuatan kita, orang tua kemudian sedih, bahkan orang tua kita sampai meneteskan air mata. Itu berarti kita itu dalam kondisi durhaka. Kecuali air mata yang menyenangkan, karena senang. Sebab air mata itu kadang karena sedih, karena mangkel, jengkel, ada karena bahagia, bikin orang tua bahagia. Air mata bahagia dan air mata kesedihan, kejengkelan itu beda. Kalau air mata sedih, jengkel itu biasanya rada hangat, agak hangat gitu. Kalau air mata bahagia itu dingin. Niki pun survei, Bu. Sampeyan pun survei napa derek? Kula niku pun survei. Jadi kalau air mata kita keluar karena kita sedih, mewangkel sini, itu biasanya hangat, Bu. Hangat. Tapi kalau kita sedang bahagia, tangisan kita bahagia itu dingin. Nanti dari nanti sama coba mau kapan-kapan. Nek sampai nggak ada perawan, gitu, ditakokno wong, dadak kok nangis, nah, jangan sedih dulu, gitu. Jangan apa itu, pun gopo dhisik. Arek iki kok nangis, gitu. Ambil air matanya. Nek anget lu aja nek gak gelem arek iki. Oh gak gelem iki, ya. Kita harus mengerti. Tapi kalau lho kok adem, jenis kepingan cetot dari ini gitu. Jadi ada air mata bahagia, air mata susah.
Tuh. Kemudian yang namanya durhaka itu bisa saja melaknat orang tua, mendoakan jelek, ya, itu termasuk kategori durhaka. Karena ada anak kadang melaknat orang tua, dungo elek. Yang ketiga, mencela orang tua, milon. Sampai nu aja gak main mak, maknya dilono gak main. Cari mana aku gak main gak metu kon goblok. Jadi wong tua intinya mencela orang tua itu kadang secara langsung, ada yang tidak secara langsung. Mencela secara langsung itu diantaranya langsung orang tua kita caci, ya. Ada yang tidak langsung. Bagaimana? Kita mencela orang lain. Jadi biasanya anak-anak itu Bu ya, ilo-iloan bapak nih itu, ya. Itu kadang-kadang anak-anak itu bapak ikon disebut ya, itu sama dengan mencela orang tuanya sendiri. Kenapa? Sebab kita menyebut nama orang tuanya, mereka juga menyebut nama orang tua kita. Akhirnya podo gilok. Nah itu namanya mencela orang tua tidak secara langsung. Itu termasuk durhaka. Kemudian berbuat buruk. Kita berbuat buruk. Orang tua kita itu sedih. Ya. Orang tua yang meninggal itu pandangannya lebih tajam. Para alim ulama mengatakan demikian. Jadi orang tua yang sudah meninggal itu justru lebih tajam melihat perilaku kita. Nah, ketika kita berperilaku buruk, orang tua kita akan bersedih. Makanya orang tua itu gini, alam barzah itu sedihnya anaknya gak rukun, itu paling menyedihkan. Atau gak dungano, itu paling menyedihkan. Orang rubin kata kayak warisan. Ini kesekabeh nek runge dene. Nah, kemudian ada lagi yang termasuk durhaka, nyuwun sewu. Kalau ada seorang suami lebih mementingkan istrinya daripada ibunya atau orang tuanya. Dan ini sudah banyak di dalam riwayat-riwayat, termasuk bagaimana cerita Alqomah itu ya. Alqomah itu santri kecili bareng rabi wis gak pate eling wong tuwa, mulai saking sayangnya mbek bojo. Maka bagi ibu-ibu kula nyuwun tolong jangan sampai apa ya, membuat suami ibu durhaka kepada orang tuanya. Dukung suami, jangan sampai suami kita durhaka kepada. Kadang niku wonten kula sumrap piyambak. Yo ngono. Wis makmu ngono terus. Lha wonten wonten masalahnya. Ada yang sampai gini Bu. Wis pilih milih aku apa makmu. Kayak begitu. Mas tak delok sing lanang ketip sano ya. Kok kula dikan milih ngono wis langsung ku ujul Bu temen. Wis gak milih kon, aku milih buku. Bu. Suami panjenengan itu milik ibunya. Bukan milik panjenengan. Nek panjenengan milik suami. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, jadi itu diantaranya. Kemudian yang namanya durhaka, yaitu seseorang yang melanggar kewajiban terhadap orang tua. Kewajiban anak kepada orang tua di saat orang tua masih hidup, dalam kitab Tanbihul Ghafilin, kewajiban kita itu ada 10.
Jadi saat orang tua kita itu masih hidup, kewajiban kita itu ada 10. Nah nanti kalau sudah meninggal dunia, kewajiban kita jadi 4. Apa saja kewajiban kita kepada orang tua itu? 1, memberi hajat makan, memperhatikan makannya. Di panjenengan kudu nilai bagaimana orang tuaku, makannya bagaimana, mangan apa ora. Nah, kita perhatikan makan, kemudian pakaian, bagaimana pakaiannya. Kewajiban kita untuk memberi pakaian. Karena apalagi orang tua yang sudah layak mutu walayahya, tidak bermutu dan menghabiskan biaya warna sampai harus perhatian gitu ya. Yang ketiga, kalau orang tua kita punya hajat minta bantuan, maka kita wajib untuk memberi bantuan. Yang keempat, kalau kita dipanggil, maka kudu semaur, gak oleh menengah, walaupun kita dalam keadaan sholat, terutama kalau sholat sunnahnya dibatalkan, lebih baik dibatalkan. Kalau sholat wajib jangan dibatalkan, cuma dibantar no. Sering Allahu Akbar. Sholat wajib ya. Kalau sholat sunnah dibatalkan. Kalau sembahyang sunnah tidak dibatalkan. Tapi kalau sholat wajib dikeraskan ya. Kalau takbirnya dikeraskan. Kemudian selalu taat kepada orang tua kecuali untuk maksiat. Kalau maksiat kita menolaknya dengan tolakan yang halus. Kemudian kalau berbicara, bicara yang sopan. Jangan sampai bicaranya lebih tinggi nadanya dibanding dengan orang tua. Kemudian kalau memanggil tidak boleh jambal. Harus aneh gitu, kadang jambal-jambal kan, tidak tahu bosok kan. Harus aneh sampai guru nggak patah bosok deh. Saya jawab bikin. Kemudian yang ke-8, kalau berjalan diusahakan di belakangnya, jangan mendahului, setidaknya bersamaan. Kemudian yang ke-9, suka memberi kesukaan. Nek sakit panjenengan ambek wong tua niku sering apa iki? Sesuatu yang mengejutkan enggak? Suka memberi kejutan. Nah, surprise. Surprise. Ada dong ya. Surprise. Jadi senang. Atau kita harus tahu kesukaan orang tua kita. Jadi pun semerah kesukaan itu yang sepat. Nopo. Aduh. Itu terutama sekali nolak belas 11 berarti nolak dan jaga ngel-ngel gitu sowan mengenai itu. Kemudian yang ke-10 adalah mendoakan. Nah, itu kewajiban kita 10 kewajiban kita. Nah kalau sudah meninggal, beliau kalau sudah meninggal, kewajiban kita menjadi 4. 1, mendoakan. Panjenengan yang dongaken wong tua tersebut. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Nek saged ditambah dongan itu. Bahasa Indonesia ngeten. 1, ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa orang tua, ayah atau ibu. Ya, 1, minta diampuni dosanya. Yang kedua, terimalah amal kebaikan-kebaikannya. Jadi itu yang nomor 2. Yang nomor 3, beri nikmat di alam barzakh. Diminta supaya
orang tua kita di alam barzakh mendapat nikmat, kemudian di alam akhirat mendapat rahmat, kasih sayang. Jadi ampuni dosanya, terima amalnya, di alam barzakh beri nikmat, di alam akhirat beri rahmat. Itu jadi 4 poin itu yang kita doakan atau mendoakan orang tua. Kemudian yang kedua, kewajiban kita itu melaksanakan wasiatnya. Beliau berpesan apa sebelum meninggal, itu kita laksanakan. Kemudian yang ketiga, menyambung famili, kerabat, ambek dulur, sing ruku, ambek paklik, bulik dan sebagainya. Kemudian yang keempat, menghormati teman-temannya, sahabatnya. Orang tua kita pasti punya teman. Jadi kalau ada orang kemudian mengenalkan diri, kula niki kanca ibu sampean. Nah, itu kita usahakan untuk kita hormati, kita muliakan. Itu kewajiban kita menghormati teman-teman orang tua kita. Para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian berikutnya masih berkaitan dengan durhaka kepada orang tua. Orang yang durhaka kepada orang tua itu hidupnya celaka, celoko dunyane, celoko akhirate. Kalau Rasulullah menyampaikan di antaranya siksa yang dikontan oleh Allah adalah durhaka kepada orang tua. 2, dikontan di dunia ini, kemudian nanti di akhirat juga mendapat siksanya. Yang kedua, orang yang durhaka kepada orang tua itu diantaranya rezekinya seret. Jadi rezekinya seret. Makanya kalau siapa saja rezekinya seret, tidak menutup kemungkinan kurang bakti dengan orang tua. Kemudian yang ketiga, biasanya sakit tidak kunjung sembuh, mati loro gak waras-waras, kadang sampai ngentekno dunya. Itu tidak menutup kemungkinan karena durhaka kepada orang tua. Makanya kalau sudah meninggal maka kita ziarah ke makamnya. Kemudian yang keempat, sulit matinya. Sulit matinya itu bukan berarti gak mati-mati dawa umur batu debu. Sulit matinya itu waktu mati itu susah, sulit gak mati-mati. Ya seperti kalau di hadis Nabi itu kan Alqamah itu kan gak mati-mati, baru meninggal dunia ibunya ridho. Termasuk saya punya teman itu gak mati-mati. Gara-gara apa? Ternyata gak baik sama orang tua. Orang tua itu sedih, suka menyedihkan orang tua. Ya, akhirnya bisi jauh sepuluh orang tua. Akhirnya menyebut orang tuanya, baru meninggal dunia. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya tak kok bingung sama ini. Kemudian yang terakhir, yang diharamkan Allah masuk surga adalah namamin. Namamin itu tukang adu-adu. Kalau di sini ada yang mengartikan menggunjing, suka menggunjing, suka provokasi, termasuk ngerasani, suka ngerasani. Nah, ini yang hati-hati. Jadi 3 itulah yang dilarang masuk ke dalam surga. Semoga kita semua bisa menjauhi 3 hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dalam arti tidak bakhil, kita menjadi orang yang loman. Yang kedua, kita berbakti kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, kita tidak menjadi tukang penyebar hoak dan seterusnya, tapi kita menjadi rahmatal lil alamin.
para jamaah ini yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Buat yang nanya, Bu. Ulang ya Mbak. Iya. Berhubungan dengan menggunjing itu kan sesuatu hal yang kadang sulit kita hindari. Kadang kita sudah menahan untuk tidak melakukan, tapi lawan bicara kita yang kita tidak menduga bahwa akan menggunjing orang. Lalu bagaimana kafarat atau penebus yang bisa dilakukan untuk kita pada orang yang digunjing? Kadang kita tidak tahu dia menggunjing wong iku lho, tapi kita ada di dalam majelis itu, sehingga ya kita akhirnya mau tidak mau menikmati itu, mau mendengarkan apa yang dibicarakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang menanyakan ke saya menanyakan melalui saya ke bagaimana hukumnya jika ada seseorang yang mengadopsi anak dari kecil kemudian beranjak dewasa, itu setelah dia balik itu bagaimana hukumnya? Maksudnya hukumnya hubungan dia dengan orang tua, kemudian hukum waris itu apa? Para jamaah yang dirahmati Allah, menggunjing, ngerasani itu sesuatu yang nikmat sekali. Kita betul, nikmat tidak terasa. Terus mbah-mbah kita ditoleti madu lambene mbek setan. Padahal menggunjing itu sampai di dalam Al-Quran dijelaskan itu sama dengan memakan bangkai saudaranya sendiri, mentolong, mentolong. Dan itu dosanya itu sangat besar. Bagaimana caranya untuk antisipasi? Antisipasinya kita harus ingat dengan dosa-dosa itu. Dimakan nek dijak ngrasani ya, nek eling dosa sampean mesti tidak mau. Sepurane. Soalnya biasa mau melok yang jeneng main aja. Mohon maaf ya, mohon maaf saya tidak komen. Tidak komen ngomong aja nih kayak bodoh nih, bodoh setan. Jadi diupayakan, diantisipasi betul, ya. Jadi jangan mau. Dan dosanya besar, dan itu Allah tidak mengampuni kecuali minta maaf kepada mereka. Repotnya kalau kita tidak kenal, Bu, itu kita nggak kenal, kadang kita bisa dosa kepada mereka yang tidak kenal, Bu, ya. Anak orang lewat sampai nilok ya, padahal lo gak kenal, lo kemana minta maafnya? Tidak bisa, sampai tidak bisa, kecuali nanti pengadilan terakhir kebaikan panjenengan akan diminta oleh dia. Dia akan meminta, Bu. Di sana itu tidak ada, yus kalau pun tidak bisa. Baru di dunia ini bisa berlaku itu. Kalau di sana, enak, yus ini kesempatan aku untuk ngambil. Di sana itu tidak ada maaf-maafan sudah. Di sana itu sudah keputusan terakhir. Jadi kebaikan-kebaikan kita akan diberikan kepada mereka. Maka Imam Syafi'i itu nek dirasani tonggone itu seneng. Pak Yai panjenengan disarasani tonggone kok iya ta? Alhamdulillah. Masak terus diparingaken. Kenapa? Matur suwun sampeyan ngrasani. Alhamdulillah. Wis dosa ku entek ya. Amal apik sampeyan kok tak jaluk. Jadi itu bahayanya dosa dengan
sesama manusia. Apalagi kalau kita dosa kepada yang tidak kenal. Kalau pada yang kenal kita bisa datang untuk minta maaf. Itu pun kadang minta maaf ya berat tuh, abah tidak sepuro. Ayo sampai kalau kain langsung moro sepurane yo sampai wingi tak rasani. Gak diketak untung-untungan sampai. Ya itu berangkat dari diri sendiri untuk mengantisipasi. Jadi kita ingat tentang bahwa itu dosa, ya dari tanpa ngerasani itu. Pun tanda, pokoknya sampai pikir lagi, sampai merasakan tiada hari tanpa ngerasani. Nah itu, kita sendiri yang bisa mengantisipasi kita sendiri. Ya. Kemudian untuk mengadopsi. Untuk hukum waris itu tidak bisa, jadi tetap tidak bisa hukum waris. Yang ada adalah hibah, hadiah. Nanti misalkan kita mengadopsi anak, itu anak kita misalkan, tapi masalah hukum waris tidak mendapat, kecuali hibah, hadiah. Di sebelum kita meninggal misalkan, maka panjenengan paringi ya, supaya tidak ada di belakang. Kalau kita tidak memberikan, tidak tertulis dan seterusnya, nanti bisa diambil oleh yang ahli warisnya. Itu banyak terjadi. Makanya panjenengan kalau kepingin memberi, maka berilah, kemudian tertulis lah. Sekarang itu zamannya tertulis ya. Disahkan ya. Disahkan bahwa ini saya berikan kepada ini, bukan waris, bukan warisan tapi hadiah. Ada apa? Ketika dia besar itu dengan saudara-saudaranya itu kan berarti bukan mukrin ya? Iya. Oh, dengan saudara-saudaranya tetap hukum orang lain. Jadi tetap hukum orang lain. Bisa dinikahkan dengan putrinya bisa. Karena orang lain, statusnya tetap orang lain, muhrim dan tidaknya tetap seperti hukum dengan orang lain. Monggo ibu-ibu tanya lagi monggo. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan bicara tentang bakhil ya. Bakhil. Iya. Kan ada orang yang dia itu sama orang lain nggak pelit, nolongan banget, tapi sama keluarganya mboten. Maksudnya sama entah itu dengan saudara, entah dengan orang tua, mungkin nggak seloman ke orang lain. Misalnya ada acara apa begitu selalu memberinya banyak, terus reuni dan lain sebagainya. Nah, yang seperti itu bagaimana Pak? Kemudian kemudian apakah orang yang di hadapan Allah ya, yang bakhil ini tadi kalau ke siapa dulu gitu ya, yang keluarga terdekat atau sebenarnya semua orang pun bisa seperti itu atau bagaimana? Karena kan kita juga ada banyak ya orang seperti itu. Jadi mana yang sebaiknya kita dahulukan atau mungkin kalau bisa semuanya kan gitu berharapnya. Nah itu bagaimana Pak? Seperti itu, terima kasih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, iya. Memang macam-macam, ada orang itu sama orang lain itu juwo tapi ambek dulur ambek kerabatnya mau medit ya. Itu berarti belum sempurna imannya. Jadi imannya masih belum sempurna. Jadi itu mungkin ada interest tertentu ya. Kenapa itu kok lemah dengan yang lain? Mungkin ada udang di balik rempai ya. Yang namanya loman itu memberi sesuatu dengan ikhlas tanpa ada interest. Sebenarnya siapakah yang lebih
didahulukan itu surat apa, An-Nisa 43 kalau nggak salah ya. Jadi yang pertama yang kita berbuat baik itu kepada orang tua. Jadi nomor satu orang tua. Kemudian yang kedua kerabat, orang yang terdekat. Siapa? Orang tua, terus dulur, ya Pak Ali, Bule, Bude dan seterusnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yatim. Yang keempat miskin. Kemudian yang kelima tetangga dekat. Kemudian tetangga jauh. Kemudian teman sejawat orang lain. Kemudian yang terakhir orang yang hamba sahaya. Kemudian yang terakhir orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Jadi tidak benar dengan orang lain loman, dengan keluarga sendiri bakhil. Itu berarti masih belum sempurna imannya. Jadi tentu yang pertama itu yang terdekat dulu. Tapi yang loman ya loman semua, tapi ada yang lebih diutamakan. Jangan sampai yang lebih utama itu justru tinggalan. Ambek bojone dhewe mau perdit, ambek bojone ponco. Nggak bener gitu. Imannya nggak bener gitu ya. Jadi iman yang bener itu ya sesuai dengan urutan. Oke, betul ya? Iya, betul. Niku cerita kalau Mbak Yeswa kan mengadopsi anak, bagaimana barisnya. Kalau ini mengadopsi anak yatim, dan yang mengadopsi yang jelas mampu ya, tapi beliaunya ikut sana kesini kan untuk apa itu, ada santunan anak yatim apa itu selalu ikut, selalu hadir. Itu seperti apa nih? Kan beliaunya mampu diadopsi, karena kita pengalaman kalau itu ada yang kita tahu itu tidak mau, yang sudah mengadopsi itu otomatis orangnya mampu gitu. Itu tidak mau, kan sudah ada orang tua asuhnya sekarang, meskipun anak itu sudah yatim tapi kan sudah ambil, sudah mampu, sudah punya orang tua kita. Jadi yang mungkin semuanya ya kita. Tapi ada ini yang satu ini kemanapun itu seolah-olah dicarikanlah ini anak yatim yang saya adopsi ini, donatur-donatur yang untuk anak yatim yang saya adopsi ini, itu hukumnya berbeda. Betul semua. Ada anak yatim sudah kita adopsi, dan sudah kita cukupi. Masih ada yang memberikan, mencarikan lagi ya. Orang tuanya yang adopsi mencarikan lagi. Itu berarti tidak apa-apa untuk beri tambahan-tambahan ya. Jadi tidak apa-apa, statusnya dia juga yatim. Jadi boleh-boleh saja untuk tambahan-tambahan itu. Nanti nambah kesejahteraan. Jadi diperbolehkan ya. Jangan dilarang ya. Jadi walaupun dia sudah kita adopsi dan kita sudah mampu, tapi dia masih punya status yatim ya. Jadi masih berat untuk disantuni ya. Jadi walaupun yatim status suki tapi dia yatim, baru nanti kalau sudah dewasa, sudah tidak status yatim lagi, maka sudah tidak okay. Jadi masih boleh untuk menerima santunan itu, dan mohon untuk tidak dilarang kesempatan mereka yang untuk mengusahakan itu ya. Oke, yang di luar oke, monggo ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Ustaz, agak nyeleneh sedikit sama ya pengalaman juga barangkali ibu juga ada yang sama. Ini ada suami istri sama-sama mencari nafkah, terus tiba-tiba ada seorang anak itu berdua ke orang tua. Si laki pergi sama istrinya, pergi ke orang tua si laki. Itu pada waktu itu anak itu ngasih orang tuanya sembunyi-sembunyi. Padahal istri itu juga ya waktu datang itu ya ngasih apa-apa kayak apa pokoknya beres itu. Tapi kok kenapa suami ngasih orang tuanya sembunyi-sembunyi? Apa itu ya pengalaman juga curhat juga barangkali ibu-ibu juga gregetan ya maaf. Terus pada waktu itu pernah si istri ketahuan, orang suaminya ketahuan istri, terus bilang ya agak bertengkar sedikit gitu. Itu juga itu dosa apa enggak? Suami ngasih orang tua sembunyi-sembunyi. Terus pada waktu itu juga orang tua bilang wajar anak ngasih orang tua gitu. Padahal ya istrinya juga ya apa-apapun ya dikasihkan gitu loh. Terus cerita bentar aja nih. Ini istrinya berdosa apa enggak, marah-marah terus berhak suami ngasih orang tua kewajiban buat orang tua. Terus habis gitu katanya orang tua aku di nomor satukan, padahal ya istri ya juga bekerja sekeras mungkin ya pokoknya berusaha lah gitu. Terus ya sudah jadi gitu kalau misalnya istrinya marah-marah gitu marah ke suami atau memang itu istri yang durhaka atau gimana? Jadi ya serba agak gregetan karena kenapa kok sembunyi-sembunyi padahal ya istri ya nggak pelit apapun sih ya pokoknya kasihkan. Terus di saat anak membutuhkan orang tua jawabannya ya sik sabar itu tuh ya, tapi ya orang tuanya kayak anak keberatan gitu loh kalau ngasih orang tua pada waktu anak lagi susah gitu loh. Maaf, sama kalau mementingkan saudaranya pasti mau mementingkan saudara, tapi di saat butuh saudaranya ya agak ya nggak mau tahu juga gitu alasan aja padahal ya kalau apapun ya orang saudaranya itu mesti diutamakan gitu. Padahal ya seorang istri ya korbannya ya bekerja keras juga demi anak dan suami. Apakah itu termasuk istri yang durhaka nggak ngalah sama suami? Walaupun itu suami itu mempersatukan orang tuanya itu sama saudara-saudaranya. Maaf sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini curhat atau bertanya ya? Atau fenomena yang ada? Memang fenomena ada. Nggak tahu di pengalaman pribadi atau tidak. Tapi yang banyak kejadian itu, memang banyak terjadi hal demikian. Sebenarnya dalam keluarga itu sebaiknya itu sama-sama terbuka. Jadi suami istri itu lebih afdal itu sama-sama terbuka. Makanya kalau bisa Bapak Ibu kalau ke mertua istri yang memberi, kemudian sebaliknya kalau pokoknya nek wong tuane sing wedok berarti iku sing kei iku sing lanang. Sebaliknya juga begitu. Mestinya begitu. Ngoten.
Kadang-kadang ya, fenomena yang terjadi itu kadang-kadang kalau panjenengan sampai akan mungkin juga suami membaca istri bisa iki lah jawane bojoki kurang ya, mungkin begitu atau kurang dan sebagainya ya. Tapi sebaiknya itu yang paling baik adalah terbuka. Yang ditanyakan mestinya terbuka di podolomani. Ini kenapa terjadi? Mungkin ono semedit ya, karena medit Jawa ini kurang. Terus ngomong Jawa loh kurang. Menurut suami ukurannya adalah kurang Jawa nih, dan itu ya. Pertanyaan tadi, bagaimana dosa nggak suami senitan memberi sesuatu kepada orang tuanya? Tidak berdosa. Yang berdosa itu istri yang sengit-sengit itu berdosa. Kecuali kalau suaminya al-bakhilu. Kecuali kalau sudah kita lihat bojoku lanang aja nih medit di tingkat kabupaten, boleh sengit-sengit kita. Masih lanang loman ya, ini cek sengit-sengit aja, tidak boleh. Kalau suami tidak apa-apa, bebas bu. Mau nak dewe, aturan. Jadi panjenengan sebagai istri ya menyadari saja, alhamdulillah bisa menyisihkan. Jangan sampai suami kita durhaka kepada orang tua kita. Jadi tidak ada dosa untuk suami singit-singit memberikan kepada orang tua, karena mungkin istrinya dinilai masih kurang, tingkatan pemberian kepada orang tua itu masih kurang. Saya biasa mau itu loman mau dibiasa. Jadi tidak ada dosa untuk suami. Tidak ada dosa. Makanya sampai rojo ada murid-murid bu ya. Nyuwun sewu Pak jamaah. Sampai nek ngonangi bojo pen kayak wong tua. Ojo murid-murid. Nek sok sampai tambahi. Repotnya ya ngono Mas. Terus no Mas. Lagune gak enak iku sekarang. Terus di saat anak butuh orang tua nggak mau membantu, apakah saat orang anak butuh bantuan orang tua tapi jangan orang tua tidak bantu, jangan mengharap bantuan orang tua, tidak. Cari solusi gimana Jangan banyak mengharap diberi orang tua, karena orang tua sudah banyak memberi kita. Kita harus punya pertanyaan, apa yang harus aku berikan ke orang tua kita? Betul banget. Orang tua kita sudah banyak memberi kita, sekarang cuma kadang anak itu koyok sudah tidak ada bandingannya. Orang tua memberi kita itu, saat kita butuh bantuan orang tua kita tidak bisa, ya sudah kan orang tua kita tidak bisa, kita harus rela, jangan sabar. Jadi mantu sing solihah, nanti bisa jadi mantu sing solihah ya. Perlunya ngaji itu begitu. Aja nih roto abot ya, tapi itulah yang terbaik. Insya Allah barokah jenengan. Insya Allah hidup kita barokah. Jadi nek ana bojo singit-singit sampean konangan sampean tambahi. Mas sampean kan ya kita tambahi Mas kurang. Oh, ngeten. Pun nanti diuring-uring, Bu nggih. Jadi kalau sampean tahu suami saya kok delik-delik kayak berarti aku ini kurang Jawa sih Anda. Nanti kudu ditingkatno Jawa nih. Introspeksi terhadap diri sendiri. Tapi kadang orang lanang wis gak tau kayak moro tua belas, wis wonten lho. Wong lanang gak tau kayak moro tua belas iku. Saya tahu sendiri.
Nah itu ono mantu gak tau kayak moro tuwa iku. Ono mantu wedok ya ono mantu lanang wis kula dhewe. Ya Allah, makanya sampean sing loman sing Jawa. Iku nggih. Ayo sing sering nyekeli wong tua ya. Ayo dicekel ya. Ya apa carane? Jangan protes gitu lah. Sering-seringlah memberi sesuatu yang sangat disukai orang tua. Nanti nggih, sabarnya harus double. Introspeksi terhadap diri sendiri. Sejati murid-murid teman, susah jati orang. Konangan sampean tambah, ya alhamdulillah mas. Biasa sahabat. Kenapa kita puas sih banget? Ini tadi kan istri kasih ke orang tua kan sembunyi tidak boleh. Tapi kalau itu kan istri kerja, berarti kan punya penghasilan sendiri. Nah itu kan boleh berarti untuk. Nah, jadi uangnya sendiri, uangnya sendiri tidak masalah. Jadi kalau istri memberi sengit-sengit ya, tapi kalau memang uang panjenengan piyambak bebas, tidak apa-apa. Tapi kalau pemberian suami harus tahu suami untuk memberikan kepada ibu panjenengan. Jadi bebas panjenengan memberi hasil panjenengan piyambak. Nggih. Sahabat? Ini ada yang lain. Oke. Kalau ini mengenai ini ya, menyantuni anak yatim. Misalnya anak ini yatim. Jadi kemudian kalau itu ketika bapaknya nggak ada. Nah kemudian ibunya menikah lagi. Nah si anak ini masih tetap yatim buat terus kita kasih, misalnya kita menyantuni itu bagaimana? Apakah ibunya boleh? Iya. Jadi ada anak yatim, kemudian ketika ayahnya meninggal lagi, terus ibunya menikah lagi. Dia masih belum punya ayah, ya. Ayahnya masih namanya meninggal. Kan tergantikan ayahnya itu, ya. Jadi berarti dia itu masih yatim, ya. Jadi statusnya dia masih termasuk yatim. Soalnya ayah nggak balik mana kan ayahnya. Jadi walaupun ibunya sudah menikah, maka dia itu masih statusnya yatim karena ayahnya. Begitu sebaliknya piatu juga begitu, ya. Masih berhak untuk mendapat santunan. Jam 9 lebih ibu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala jadi ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan wasi'an katsiran mubaraka wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.